Halo pemirsa, Anda menyaksikan berita nasional terkini bersama saya Restu Wulandari. Pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui informasi terkini dari berbagai isu yang terjadi di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Dan berikut informasinya untuk Anda. Dengan persoalan kejahatan kehutanan, illegal logging, dan juga memunculkan resiko informasi. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa 3 Februari 2026. Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Dede Indra, didampingi Ketua Komisi 3 Habibie Rohman. Rapat dinyatakan sah dan terbuka untuk umum setelah kehadiran anggota memenuhi quorum dari 8 fraksi. Dalam paparannya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyampaikan laporan terkait analisis transaksi mencurigakan, pencucian uang, serta pendanaan terorisme sepanjang tahun 2025. Ivan mengungkapkan sepanjang tahun 2025 PPATK menerima 43 juta laporan dari pihak pelapor. Jumlah ini meningkat 22,5% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan rata-rata 21.861 laporan per jam pada hari kerja. Ilegal khususnya emas. Dari hasil analisis tersebut, PPATK menyampaikan ratusan hasil analisis dan informasi kepada penyidik serta kementerian terkait. Total perputaran dana yang terindikasi pencucian uang dan pendanaan terorisme mencapai 2.085 triliun rupiah, meningkat 42% dibandingkan tahun 2024. Restu Wulandari, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Rusia meluncurkan serangan udara skala besar ke wilayah Ukraina pada Selasa 3 Februari 2026 dini hari atau Senin 2 Februari 2026 malam waktu setempat atau sehari menjelang putaran kedua negosiasi damai antara Rusia dan Ukraina yang dimediasi Amerika Serikat di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab untuk mengakhiri perang yang sudah berlangsung sejak 24 Februari 2022. Serangan ini menyasar berbagai pembangkit listrik dan permukiman warga. Serangan besar-besaran Rusia terjadi ketika Sekretaris Jenderal North Atlantic Treaty Organization atau NATO, Mark Rutte, mengunjungi Kyiv sebagai bentuk dukungan Uni Eropa kepada Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan Rusia menembakkan sekitar 450 drone jarak jauh dan 70 rudal berbagai jenis ke Ukraina dalam serangan besar. Mengutip Associated Press Selasa 3 Februari 2026, Zelensky mengatakan pemboman menargetkan jaringan listrik terhadap setidaknya 5 wilayah Ukraina. Serangan sebagai aksi berkelanjutan Rusia membuat warga sipil Ukraina menderita karena tak memiliki akses terhadap penerangan, listrik, pemanas, dan air bersih di tengah musim dingin terparah dalam beberapa tahun terakhir. Setidaknya 10 orang terluka akibat serangan ini. Zelensky mengecam keras tindakan Moskwa yang dianggap lebih mengedepankan teror dibandingkan jalur diplomasi. Zelensky mendesak Sekutu Barat segera mengirimkan tambahan pasokan pertahanan udara dan memberikan tekanan maksimum kepada Rusia agar menghentikan invasinya. Ini merupakan serangan besar ke-9 yang menghantam fasilitas perusahaan tersebut sejak Oktober 2025. Rusia terus menargetkan infrastruktur listrik Ukraina sepanjang perang sebagai strategi meruntuhkan moral warga sipil dan menekan Kyiv agar bersedia bernegosiasi. Demikian berita nasional terkini, saya Restu Wulandari pamit dan sampai jumpa.